Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ma'aba, saya Eli Susilawati, mahasiswa farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hipertensi. Kebetulan Abah dan Emak punya riwayat sakit hipertensi. Nah, pertama, saya akan membahas tentang cegah dan kendalikan hipertensi dengan gaya hidup sehat. Ya. Apa itu hipertensi sebetulnya? Hipertensi atau dikenal dengan kita adalah darah tinggi, ya. Darah tinggi. Darah normalnya adalah 120/80. Dikatakan tinggi bila tekanan darah di atas itu seperti tadi Abah 150. Nah, itu sudah termasuk dalam darah tinggi, ya. Kemudian ternyata pasien di Indonesia itu banyak yang darah tinggi. Itu sekitar 76.263. Jadi banyak sekali, ya. Nah, kemudian dan apa faktor resikonya? Faktor resiko adalah karena sering mengkonsumsi garam, ya. Yang kedua, kebiasaan merokok, kebiasaan konsumsi alkohol atau minuman. Kemudian berikutnya adalah kurang olahraga, kurang gerak, kurang aktivitas. Kemudian faktor risiko berikutnya adalah obesitas atau kegemukan. Nah, kemudian faktor yang terakhir adalah stres dan pola hidup. Nah, kemudian lanjut ke berikutnya. Pencegahannya supaya tidak darah tinggi itu seperti apa? Nah, yang harus kita lakukan adalah untuk mencegah darah tinggi, yaitu konsumsi makanan sehat, yaitu rendah garam, ya. Kemudian melakukan aktivitas fisik, digerakin tubuhnya, badannya dipakai, jangan didiemin. Jalan di tempat, jalan kaki boleh, ya. Kemudian Bapak merokok? Nah, sering merokok ya. Nah, berhenti merokok dan konsumsi alkohol untuk menurunkan tekanan darah. Kemudian kelola stres, jangan banyak pikiran, ya. Nah, kemudian kepatuhan pengobatan. Nah, contohnya gini, konsumsi makanan sehat, yaitu rendah garam, ya. Kemudian rendah lemak dan kolesterol, ya. Contohnya apa? Makanan yang tinggi kolesterol, yang tinggi lemak, goreng-gorengan. Berarti goreng-gorengan dikurangin, ya. Nah, kemudian diganti dengan yang sehat-sehat seperti alpukat, ya. Itu ada lemaknya alpukat, tapi lemak yang sehat, lemak yang bagus. Dalam kacang-kacangan, dalam ikan, boleh. Goreng-gorengan yang dikurangin, ya. Abah sering sama Mama makan gorengan? Nah, dikurangin ya, goreng-gorengannya, ya. Nah, kemudian makanan yang berikutnya yang dikonsumsi adalah yang tinggi serat. Yang tinggi serat itu seperti apa? Sayur-sayuran. Sering banyak makan, 2-3 porsi sehari harus makan sayur, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah aktivitas fisik. Misalkan Abah melakukan aktivitas fisik, nah, minimal 30 menit sehari. Digerak-gerakin badannya, jalan-jalan 30 menit atau setengah jam setiap hari. Karena yang bagus itu dalam seminggu itu total 150 menit. Seperti itu, ya. Nah, manfaatnya apa? Supaya tekanan darahnya turun dengan olahraga, dengan gerak, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah berhenti merokok. Kenapa rokok tadi meningkatkan tekanan darah? Karena di dalam rokok itu ada nikotin, Pak. Nikotin yang mengakibatkan darah tinggi, ya. Pembuluh darahnya terjadi menyempit, terus darah tinggi. Nah, eta yang menyebabkan darah tinggi. Nah, kemudian resikonya dapat menyebabkan penyakit jantung, ya. Dan kalau misalkan terus-menerus akan terjadi pada stroke, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kelola stres. Jadi, Abah sama Emak, kalau misalkan jangan banyak pikiran, ya, jangan terlalu banyak pikiran. Nah, gitu. Terus harus ngapain kalau banyak pikiran? Nah, ini harus kita lakukan relaksasi. Misalkan banyak pikiran, tarik nafas dalam, coba tarik nafas dalam.
keluarkan dari mulut, ditarik dari hidung, keluarkan dari mulut. Seperti itu teknik relaksasi, boleh di Abah sama dicoba ya. Kemudian lakukan hobi. Harus hobinya apa? Emak sama Abah berkebun. Ya udah ke kebun. Ya, terus hobinya mancing. Ya, hobi yang lain apa? Misalkan emak sama Abah ngapain? Hobinya lakukan. Ke gunung, ke sawah, nggak apa-apa. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah pentingnya kepatuhan, pengobatan, dan kontrol rutin. Jadi Abah sama emak dari dokter kan sudah dapat obat penurun darah sehari sekali. Nah itu wajib diminum, jangan sampai tidak, harus patuh sekali sehari harus diminum. Kemudian harus dikontrol tekanan darah, ya seminggu sekali harus dikontrol. Sebulan sekali kalau jauh boleh, kalau misalkan ini seminggu sekali lebih bagus. Jangan sampai tidak terkontrol, jangan sampai tidak minum obat, ya. Kemudian kebanyakan kan kalau misalkan ini sudah dirasa tidak nyeri kepala, sudah tidak terasa pusing, ya udah nggak minum obat. Nah itu yang salah. Udah harus minum obat, harus rutin setiap hari, ya. Nah kemudian dapat disimpulkan bahwa darah tinggi adalah suatu penyakit yang dapat dicegah dan dikendalikan kalau minum obat teratur. Jadi dia dapat dikendalikan alias terkontrol, harus minum obat teratur. Kemudian harus menerapkan gaya hidup sehat yang seperti saya katakan tadi bisa mencegah untuk darah tinggi. Nah, dengan makanan sehat, rutin berolahraga, hindari rokok, hindari minum alkohol, terus dengan berkebun, bersawah, itu untuk mengurangi rasa stres yang ada. Nah, kemudian deteksi dini, kepatuhan terhadap pengobatan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang serius. Gitu. Nah, dari sini, dari yang saya terangkan, Abah sama Emak ada pertanyaan tidak? Abah Abah ada yang pertanyaan? Sok, mangga. siu turun darah kemana obat nanti. Oh, nah Abah dari dokter dapat apa? Saya lihat dapat amlodipin kan? Nah, itu diminum setiap hari Abah. Itu bagus, itu udah rutin. Bagus. Ma ada pertanyaan? Cukup ngerti dengan yang Eli sampaikan? Ada pertanyaan terus pertanyaannya apa kira-kira Abah tentang darah tinggi? Biar tidak naik darah tinggi yaitu setiap hari diminum kudu wajib, ya. Udah setiap pagi-pagi terus Abah minum. Nanti kalau tidak diminum, ya harus diminum. Bagus, berarti apa yang sudah Abah lakukan itu bagus. Diminum setiap hari, ya. Oke. Minum aja. Boleh. Yang penting itu boleh. Ya udah, itu ya jahe. Jahe boleh, nggak apa-apa. Boleh. Ya, tadi teh ganti saya kumata di gelap ya udah. Berarti cukup jelas yang ini disampaikan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.